Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah hidupmu sibuk banget tapi nggak ada buah roh. Saudara dikasih Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang mengejar banyak hal, pekerjaan, pelayanan, hobi, pertemanan, pencapaian, media sosial, dan target hidup. Kita bangga ketika bisa berkata, aku sibuk, jadwalku penuh setiap hari. Kita merasa nilai hidup meningkat ketika terlihat selalu melakukan sesuatu, benar ya? Namun pertanyaan rohaninya adalah, apakah kesibukan kamu menghasilkan buah roh atau hanya kelelahan tanpa arah? Karena bukan berapa banyak hal yang kita kerjakan yang dinilai Tuhan, tetapi apa yang dihasilkan dalam karakter kita di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin? Bahaya kesibukan tanpa buah roh. Banyak orang sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk bangun relasi, sibuk mengejar status, sibuk mengejar validasi, sibuk kesana kemari. Tetapi mudah marah, benci, cemburu, tidak bisa mengampuni, kasar dengan keluarga, suka menuntut, tidak sabar, tidak punya damai sejahtera, tidak ada penguasaan diri. Kalau begitu, apa gunanya kesibukan itu? Alkitab berkata di Matius 7:16, dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudara, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Yang dikenal dari hidup kita bukan kesibukan kita, bukan jadwal pelayanan kita, bukan pencapaian kita, tapi buah dari kehidupan kita. Amin. Kita lihat perumpamaan dalam Alkitab tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan akan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, Yesus menceritakan tentang sebuah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Pohon itu terlihat besar, bagus, kuat, rimbun begitu. Tapi tidak menghasilkan buah. Lalu pemilik kebun berkata, sudah 3 tahun aku datang loh mencari buah pada pohon ara ini. Dan tidak menemukannya. So tebanglah. Pohon itu sibuk menyerap makanan, sibuk mengambil nutrisi, sibuk bertumbuh ke atas. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kesibukan tanpa buah itu memang membuang waktu, membuang kesempatan, dan membuang sumber daya Tuhan. Nah, kita lihat contoh umum dalam kehidupan kita hari-hari. Ada pelayan Tuhan yang sibuknya luar biasa, tapi di rumah suka marah dan membentak keluarganya. Ada pekerja kantor yang penuh jam lembur, tapi semakin jauh dari Tuhan. Ada orang yang aktif di gedung gereja, tapi di belakang penuh gosip, iri, kepahitan. Ada influencer rohani yang mengajar kasih, tapi sulit memaafkan orang yang menyakitinya. So, orang-orang ini bukan tidak melayani Tuhan. Mereka hanya terlalu sibuk sampai lupa membiarkan Roh Kudus membentuk karakternya. Ingat, kesibukan jasmani bukan jaminan kedewasaan rohani. Nah, buah roh adalah barometer hidup kita. Galatia 5:22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita bisa menguji diri kita sekarang. Di hidup kita ada atau tidak? Cek. Yang pertama, kasih. Punya nggak? Yang kedua, sukacita. Punya nggak? Yang ketiga, damai sejahtera. Punya nggak? Kesabaran. Punya nggak? Kemurahan. Punya nggak? Kebaikan. Punya nggak? Kesetiaan. Punya nggak? Kelemah lembutan. Punya nggak? Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Punya nggak? Kalau tabel ini lebih banyak tidak daripada punya, artinya lebih banyak negatif daripada positif. Kamu tidak punya, artinya maka kesibukan kita belum berdampak pada kedewasaan rohani. Maka kita harus punya buah-buah roh itu. Amin. Nah, sekarang kita lihat rahasia menghasilkan buah roh. Itu kunci terpenting. Buah roh bukan hasil kerja keras manusia ya, tapi hasil kedekatan dengan Roh Kudus. Yohanes 15:14 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, banyak orang tinggal dalam aktivitas rohani, bukan tinggal dalam Kristus.
Ada perbedaan besar antara melakukan pekerjaan Tuhan dengan berjalan bersama Tuhan. Buah roh keluar bukan dari kesibukan, tapi dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara praktis menghasilkan buah roh? Yang pertama, jawabannya adalah kurangi kesibukan yang tidak membawa kepada Tuhan. Bukan semua aktivitas baik itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, rutin masuk hadirat Tuhan. Doa, firman, penyembahan, satu lawan satu dengan Tuhan. Mari kita terus hadirat Tuhan. Masuk saudara, berhadap-hadapan dengan Tuhan langsung. Masuk, katakan amin. Yang ketiga, beri Roh Kudus ruang untuk mengoreksi. Berhenti membenarkan diri, jadilah lembut untuk ditegur. Dan yang keempat adalah utamakan karakter daripada citra diri. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau berubah. Katakan amin. Dan yang kelima, evaluasi harian. Saya hari ini menghasilkan buah atau menghasilkan daging? Nah, jawab sendiri. Nah, panggilan sekarang untuk bertobat Bapak Ibu semua, di akhir daripada khotbah minggu ini, kita belajar tentang bagaimana supaya kita bisa punya buah roh. Namun, kita harus mengerti bahwa Yesus tidak mencari orang yang sibuk, tapi orang yang berbuah. Amin. Tuhan tidak mencari aktivitas, tetapi karakter yang mencerminkan Kristus. Kalau hari ini Tuhan mencari buah dalam hidupmu, saudara, apakah ia menemukannya? Atau ia hanya melihat ranting-ranting yang sibuk, tetapi kosong di dalamnya? Mari kita berkata hari ini, Tuhan, aku tidak mau hanya sibuk, aku mau berbuah. Boleh katakan amin? Amin. Ayo, saya mendorong Bapak Ibu semua jangan hanya sibuk, tapi biarlah semua kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar untuk boleh bersama-sama mengerti makna daripada kehidupan rohani kami bersama Yesus. Tuhan tidak mencari kesibukan kami. Tuhan bukan mau kami setiap hari sibuk, tapi tidak berbuah, tidak berdampak. Oleh sebab itu Tuhan kami bertobat, kami mohon ampun hari ini buat setiap kami yang boleh mengikuti khotbah minggu secara online. Bapa kami berdoa bila Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami boleh terus berjalan bersama Tuhan. Kami boleh berbuah. Roh Kudus yang jamah setiap kami berdoa bila kami tidak terlalu sibuk dengan kegiatan rohani kami, tapi kehidupan kami ada kehidupan di dalam Engkau, sehingga kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan bersama Kristus, berjalan bersama Kristus, menghasilkan buah-buah roh. Dan kami mau Tuhan, Engkau rubah fokus kami, fokus yang tadinya kepada diri kami, kehidupan kami, keluarga kami, keuangan kami, jadi fokus kepada kerajaan surga, fokus kepada Tuhan. Tuhan akan tambahkan hikmat, tambahkan berkat. Tuhan ajar kami untuk tinggal di dalam Kristus, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami percaya kami pasti berbuah. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.